pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini seperti biasanya, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan, siapa yang bisa pimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silakan Hera. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, semuanya baik. Semuanya sehat ya? Ibu. Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan sehat, keluarga juga, Alhamdulillah juga masih dalam keadaan sehat. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada bangku kosong itu saya lihat siapa? Samrina sama Ella, Bu. Oh, Samrina sama Ella. Samrina kenapa? Saya sakit, Bu. Sakit, Samrina sakit. Terus Ella? Lagi izin bulan puasa, Bu. Oh, Ella izin. Ella izinnya sama siapa ya? Sama saya, Bu. Sama kita. Oke. Nah, Ibu sampaikan kalau izin sebaiknya izinnya itu kalau tidak sama wali kelas, sama dengan guru yang bersangkutan, misalkan yang mengajar pada hari itu siapa. Misalkan kayak ini hari kan Ibu mengajar. Jadi sebaiknya chat Ibu secara pribadi. Bu, saya Naila atau siapakah namanya ya. Saya tidak sempat hadir, Bu, ada acara aku di luar daerah atau bagaimana. Ya, Nak ya. Terus sebelum Ibu mulai pada hari ini, Ibu akan memberikan suatu games. Gamesnya nanti itu tebak warna. Jadi kenapa Ibu berikan games tebak warna? Itu untuk membangun konsentrasi kalian. Jadi silakan perhatikan dan sebutkan warna yang ada di atas ya, Nak. Silakan perhatikan. Kita lihat warna apa yang ada di atas? Biru. Biru apa kuning? Biru. Oke, paham. Jadi silakan sebut ya, Nak. Merah, hijau, ungu, kuning, hitam, ungu, kuning. Oke, ulang sekali lagi. Biru, merah, hijau, kuning, hitam. Ada yang salah sebut. Oke. Bagaimana gamenya? Seru. Oke, seru. Ada yang salah sebut warna? Ada. Ada yang fokus dengan tulisannya? Ada. Oke, bagus. Nah, sebelum Ibu mulai, kalian persiapkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Perlengkapannya yaitu alat tulis menulis kalian. Silahkan, Nak. Oke, naikkan buku matematikanya. Sudah? Oke. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan melakukan persepsi. Persepsi yang akan Ibu lakukan yaitu akan menanyakan materi-materi yang minggu lalu. Saya mau lihat siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu. Nah, Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat apa itu ordo dari matriks? Oke, Naila, ordo matriks itu apa, Nak? Ordo matriks adalah ukuran dari suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya garis dikali dengan banyaknya kolom. Oke, yang ditentukan ordo matriks itu adalah banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Oke, Marsha mau menambahkan. Ya, apa, Nak? Elemen-elemen yang terletak harus sama. Oke, elemen-elemen yang seletaknya juga harus sama. Jadi syarat kesamaan dua matriks itu yang pertama ordonya harus sama dan yang kedua yaitu elemennya harus seletak. Masih ingat kan elemen itu apa? Elemen itu adalah anggota dari semua matriks. Oke, bisa dipahami, Nak? Sabu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa lihat di PowerPoint-nya Ibu, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik. Diharapkan yang pertama itu peserta didik dapat memecahkan masalah terkait operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat melalui proses pembelajaran. Oke, inilah tujuan yang akan nanti kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih singkatnya, Ibu akan memberikan satu permasalahan di atas.
Silakan, ada masalah yang Ibu berikan di atas ini. Ada yang bisa baca? Saya Bu. Oke, silakan. Hera coba baca. Toko kue berkonsep waralaba ingin membangun usaha di 2 kota berbeda. Berapa total masing-masing biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut? Oke. Terima kasih Hera sudah membaca masalah yang telah Ibu berikan di atas. Jadi dalam hal ini kalian diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual ini, di mana di sini kalian nanti diminta menjumlahkan atau mengetahui berapa total masing-masing biaya untuk bahan kue untuk kue brownies, bahan kue untuk juru masak untuk kue brownies, terus begitu juga dengan untuk Bika Abon. Kalian juga nanti akan mengetahui bagaimana caranya menentukan total masing-masing biayanya untuk bahan kue Bika Abon di kota A dengan di kota B dan seterusnya. Bisa dipahami nak? Jadi ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit itu untuk menentukan berapa biaya total masing-masing dari kedua toko kue tersebut. Oke, silakan nak kerjakan, waktunya 2 menit. Waktu 2 menitnya sudah selesai. Ada yang bisa menjawab? Ada? Saya Bu. Oke, silahkan Indi. Menjumlahkan biaya bahan kue untuk kue brownies di toko A dengan biaya bahan kue untuk kue brownies di toko B, kemudian menjumlahkan lagi biaya bahan kue untuk kue Bika Abon di toko A dengan biaya bahan kue Bika Abon di toko B. Oke, betul sekali. Jadi biaya untuk bahan kue di toko A untuk kue brownies dijumlahkan dengan bahan kue brownies di toko B. Jadi anak-anakku sudah bisa ya mencari hasilnya dengan cara menjumlahkan setiapnya. Misalkan sesuai tadi yang dikatakan Indi, bahwa bahan kuenya untuk brownies di toko A dijumlahkan dengan bahan kue untuk brownies di toko B. Jadi 1 jutanya ditambah dengan 1.500.000 itu totalnya adalah 2.500.000. Silahkan kalian berkumpul dengan teman kelompok masing-masing sebelum kita masuk dengan menyelesaikan LKPD. Silahkan berkumpul dengan teman kelompok masing-masing, kelompok yang sama nak ya dari minggu lalu. Masih ingat kan teman kelompoknya? Oke, silahkan nak. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, nah, kelompok 3, kelompok 3. Oke, Ibu sudah memberikan LKPD-nya, jadi silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, sementara kalian diskusi silahkan bertanya. Silahkan nak dikerja. Waktunya dimulai dari sekarang 15 menit. Bagaimana anakku? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, tidak ada masalah ya? Ya Bu. Bisa dikerjakan ya? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu kembalikan kepada kelompoknya masing-masing kalau memang telah selesai untuk memilih salah satu dari perwakilannya yang bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi Ibu ingatkan kelompok 1 itu menyelesaikan masalah yang 1 di LKPD, terus kelompok 2 menyelesaikan masalah yang kedua, terus kelompok 3 yang menyelesaikan masalah yang ketiga. Oke, bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Siap Bu. Oke, sudah siap kelompok 1. Silakan anak perwakilan dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Hera akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Semuanya perhatikan yang ada di atas ya, Nak. 5 juta dan 1.200.000 tambah 1.700.000 2.900.000 dan 3 juta tambah 3.500.000 hasilnya 6.500.000. Oke. Nomor 3, berapakah total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? Penyelesaian. Untuk bahan brownies toko A dan toko B, total biayanya 2.500.000. Bahan kue Bika Abon toko A dan toko B biayanya 2.900.000. Guru masak kue brownies toko A dan toko B biayanya 5 juta. Guru masak kue Bika Abon toko A dan toko B biayanya 6.500.000. Apa ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau bertanya? Ya. Menurutku hasil dari kelompok 1 sudah benar Bu, karena hasilnya sama dengan kelompok 2. Oke, hasilnya sama dengan kelompok Oke, 2. terima kasih. Apakah kelompok 3 sama juga? Iya, sama. Oke. Masih ada yang ingin menanggapi? Sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Andi Nurul, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah itu, kita mengurangkan matriks A dan matriks B. 25 juta dikurang 2.500.000, 65 juta dikurang 6.500.000, 48 juta dikurang 4.800.000, sehingga hasilnya seperti ini. Masih ada? Baik, masih ada yang ingin tanggapi? Tidak ada, silakan. Sudah tidak ada, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nining ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Di atas adalah proses penghitungan lengkapnya. Matriks A ditambah matriks C. Min 2 ditambah 2, 3 ditambah 5, min 4 tambah 4, 1 tambah 1, 0 ditambah min 2, 3 ditambah min 3, 5 tambah 0. Silahkan beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, jawaban dari kelompok 3 tadi itu, ingat tadi kan yang dari kelompok 1 dengan kelompok 2 itu kan caranya menjumlahkan dan mengurangkan ya Nak. Nah di kelompok 3 ini dia sudah sampaikan syaratnya untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya yaitu ordonya harus sama. Dan yang dijumlahkan atau dikurangkan itu elemennya yang seletak. Jadi kalian harus bedakan yang mana syaratnya, yang mana caranya. Jadi kalau syaratnya itu tadi yang disampaikan oleh Nining, yaitu apa Nak? Ordonya harus sama. Oke? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi atau latihan. Di sini Ibu berikan 3 nomor dari soalnya. Silahkan dulu kembali Nak ke tempat masing-masing dulu. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silahkan naikkan buku tugas. Oke, Ibu berikan soal di atas. Silahkan sama dengan pertemuan minggu lalu, kalian mengerjakan soal latihan selama 10 menit.
Jadi silakan kerja di buku tugas ya nak. Jadi kerja sendiri ya. Tidak boleh bertanya lagi. Berdasarkan pengetahuan tadi yang kamu telah dapatkan. Silakan kerjakan nak. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpul anak. Yang sudah selesai silakan kumpul bukunya di depan. Kumpulnya dulu nanti kembali nanti difoto. Oke, sambil ibu memeriksa hasil latihan kalian, ibu minta kalian coba berpikir dulu kesimpulan apa yang bisa kalian tarik selama pembelajaran kita pada hari ini ya nak. Oke, ibu sudah periksa. Siapa buku ini? Buku ini? Yang ini? Oke, sudah lihat hasilnya? Bagaimana hasilnya? Bagus Bu. Baik. Bagus. Bagus. Nah, karena saya lihat semuanya ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, ada yang 85 ya? Oke, ada. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah berhasil. Kalian semua sudah paham. Jadi untuk berikutnya, ibu tadi suruh kalian yang membuat kesimpulan. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini apa? Oke, yaitu Cara dua matris dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordo dari kedua matris tersebut sama. Oke, syaratnya berarti ordonya harus sama. Ada lagi yang lain? Oke, lanjut. Apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu cara menentukan penjumlahan atau pengurangan pada matris, yaitu dengan cara menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang terletak. Oke, paham. Dari kesimpulan yang kita ambil, berarti kalian sudah paham ya nak, yang mana cara menjumlahkannya dan yang mana syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sebelum saya akhiri, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi yang pertama perkalian skalar dengan matriks, yang kedua yaitu perkalian dua matriks ya nak. Jadi kalian bisa mencari sumber belajarnya itu dengan membuka buku paket yang kalian punya di rumah dengan melalui sumber internet. Jadi biasanya itu kan banyak di YouTube ya. Kalian cari, coba-coba pelajari di YouTube. Jadi pertemuan berikutnya kita bisa lebih memahaminya lebih lanjut. Oke? Sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silahkan Hera pimpin kembali nak untuk berdoa pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan atau akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.